Shalom dan selamat hari Minggu. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, khususnya yang baru pertama kali hadir dalam persekutuan ibadah ini. Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga dan kehidupan kita masing-masing untuk datang memenuhi panggilan Tuhan untuk menyembah, memuji, dan memuliakan namanya. Dia berkenan mengutus hambanya, Bapak Pendeta Sakalda Rusung STH, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Kami mengundang jemaat bangkit berdiri, dan kita menyambut Tuhan dan memuliakan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji dengan Riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber sukma yang abadi, beri sinarmu menyerap. Jemaat yang kekasih, kita tabiskan ibadah ini. Ibadah Minggu Karunia Tuhan ini jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah atas sidang jemaat salam dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus melalui pimpinan Roh Allah yang kudus. Amin. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Pembacaan firman Tuhan terpilih dari dalam kitab Kejadian pasal 21 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya ulangi, Kejadian pasal 21 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-19. Firman Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan atas firman-Mu yang akan kami baca dan akan kami renungkan. Kami menyadari betapa kami tidak mampu untuk memahami firman-Mu, tetapi dengan kuasa-Mu kami akan dimampukan untuk menghayatinya. Maka saat ini firman-Mu telah tersedia, perkenankan kami membaca dan merenungkannya dan menjadi perenungan kami di dalam menjalani dan menghayati kehidupan anugerah Allah. Pimpin sertai hamba-Mu, agar hamba-Mu menjadi alat-Mu di dalam pemberitaan firman. Pimpin seluruh jemaat-Mu di rumah masing-masing, agar boleh mendengar dan menghayati kebenaran firman ini dan melakukannya dalam sepanjang kehidupannya.
Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami angkat kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan, keesokan harinya pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut. Sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia. Sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan ini baik siang maupun malam. Haleluya. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, bacaan kita merupakan kelanjutan dari kisah mulai dari janji Allah kepada Abraham tentang anak yang akan dilahirkan istrinya sampai bagaimana Abraham mengambil budaknya Hagar menjadi istrinya karena dikiranya janji Allah itu akan digenapi melalui Hagar. Tetapi ternyata tidak, saudara-saudara. Janji Allah selalu ditepati pada saat sesuai rencana Allah. Sekalipun Abraham terkenal sebagai bapa orang beriman, tetapi ternyata sebenarnya Abraham juga ada masa ketika ia salah memahami tentang rencana Allah. Lalu saudara-saudara, ketika Abraham mengambil Hagar, tentu dengan persetujuan istrinya, lalu kemudian Hagar melahirkan, terjadilah rasa kecemburuan istri dari Abraham. Cemburu kepada Hagar, budaknya. Tapi juga terjadi Hagar melihat rendah tuannya. Dari kisah-kisah itu lahirlah bacaan kita saat ini, di mana pada akhirnya Hagar harus meninggalkan tuannya, harus meninggalkan keluarganya, suaminya,
karena permintaan Sarai, tuannya. Menarik dalam bacaan kita bahwa karena Hagar meninggalkan rumah, meninggalkan tempat tinggal Abraham hanya dengan berbekal beberapa roti dan 1 kirbat air. Kirbat atau dalam bahasa Ibrani disebut kemet adalah sejenis kantong kulit untuk menyimpan air. Saya membayangkan untuk masa kini seperti termos air. Para musafir juga membawa semacam termos air ini saat bepergian. Saudara, sekirbat air ternyata tidak cukup bagi bekal Hagar dan Ismail dalam pengembaraan yang tak menentu arah di atas padang gurun yang panas. Dehidrasi menggerogoti dan tiada harapan hidup lagi. Hagar menangis dengan suara nyaring. Menangis dengan suara nyaring merupakan gambaran naluri keibuan Hagar. Hagar tak tahan melihat kematian yang segera akan merenggut Ismail anaknya, tapi juga termasuk dirinya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, namun Sang Maha Penolong tiada pernah lalai matanya. Di saat waktu yang tepat, Ia memperlihatkan pertolongan yang tiada tara bagi Hagar. Kirbat yang kosong diganti dengan sumur yang melimpah. Andaikan Hagar mengambil langkah pintas mengakhiri hidup Ismail dan dirinya, maka yakin kisah ini akan berakhir lain. Bisa saja Hagar mengambil langkah praktis mengakhiri deritanya. Tetapi saudara, itu ia tidak lakukan. Hagar meletakkan perkara kematian pada kuasa Sang Pemilik kehidupan. Ia cukup membuang anaknya di semak belukar. Karena ia tidak tahan melihat anaknya itu mati. Hagar terus bertahan. Biarkan Tuhan yang berperkara. Saudara-saudara yang kekasih, tidaklah berlebihan jika saat sekarang seumpama kita berjalan di atas padang gurun yang panas, yang mengancam hidup. Tetapi jangan mengambil jalan pintas. Teruslah berjalan, biarkan Tuhan yang berperkara. Di saat kirbat telah kosong, Sang Penolong akan menyiapkan sumur pelepas dahaga. Sumur menjadi alat dan jawaban Tuhan bagi yang haus dan dahaga. Tetapi saudara-saudara yang kekasih, refleksi dari renungan ini adalah di tengah-tengah dahaga, di tengah-tengah panjangnya kemelut yang kita jalani di sekitar virus corona atau COVID-19. Pertanyaannya, maukah Anda dalam segala keterbatasan menjadi sumur bagi mereka yang benar-benar haus dan lapar? Segenggam beras, segelas air aqua, dan senyum kemanusiaan sangat menolong dalam situasi dan kondisi
seperti zaman-zaman yang kita jalani saat ini. Mari kita menjadi sumur bagi orang lain. Mari kita menghilangkan dahaga yang dialami dan dirasakan oleh sesama sesuai kemampuan, sesuai apa yang ada pada kita. Selamat menjadi sumur bagi sesama. Amin. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita mengkirakan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk dalam akta persembahan syukur. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat 20. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 288, Mari Puji Raja Sorga. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Kita satu dalam doa syafaat. Ya Tuhan, dalam pengembaraan kami di atas dunia, terkadang kami diperhadapkan pada kesulitan yang amat sangat. Tetapi kuatkan iman kami, agar apapun yang kami jalani, kami tetap bertahan dan tetap berharap pada pertolongan Allah. Karena benar pertolongan Allah datang pada saat yang tepat. Dan pertolongan Allah mengubah segalanya. Mengubah dari rasa lapar menjadi terkenyangkan. Dari rasa haus menjadi kepuasan hidup. Tuhan, perkenankan seluruh jemaat tetap berpengharapan di dalam Tuhan, sekalipun keadaan karena virus corona belum memperlihatkan tanda-tanda berhenti di dalam mengancam kehidupan kami. Tetapi kami percaya
dalam segala situasi Allah hadir, menuntun kami kepada mata air yang memuaskan dahaga kami. Bahkan pakai kami Tuhan dalam segala keadaan kami untuk menjadi penolong bagi sesama kami. Allah yang kekal di surga, berkati jemaat-Mu di rumah-rumah mereka. Cukupkan kebutuhan hidup mereka. Bukakan tingkap-tingkap berkat dari siapapun untuk menolong. Bahkan dari setiap pekerjaan yang sempat dikerjakan. Biarlah semuanya mendatangkan rezeki untuk kebutuhan hidup umat-Mu. Bapa, dalam pekerjaan mereka masing-masing, mereka tetap bersyukur dan selalu membawa buah-buah imannya di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk ibadah saat ini. Boleh kembali terselenggara berkat kerjasama yang baik, khususnya dari anak-anak pemuda. Biarlah pertolongan Allah selalu mereka rasakan. Bahkan Tuhan, biarlah tergerak hati dari persekutuan untuk memikirkan bagaimana kelangsungan pelayanan yang dirintis dan diperjuangkan oleh anak-anak pemuda. Saatnya nanti semua solusi akan ditemukan, membuat pelayanan ini bisa bertumbuh dan berkembang. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sakit, yang berbaring di rumah sakit, dipulihkan, disembuhkan. Kuasa Allah di atas dari segala-galanya bagi saudara-saudara kami yang sakit. Bagi yang bersyukur karena berbagai alasan. Karena berkat Tuhan dalam pekerjaan. Karena mendapatkan rezeki dari para dermawan. Karena ulang tahun pernikahan, karena ulang tahun kelahiran. Biarlah semua sumber yang membuat kami bersyukur, kami selalu mampu untuk menghayati bagaimana Allah menjawab, bagaimana Allah menyempurnakan segala sukacita kami. Karena Tuhanlah sebagai tempat di mana kami membawa segala keadaan kami, termasuk sukacita kami. Berkati pemerintah kami agar tetap bekerja di dalam memikirkan nasib bangsa, nasib rakyat. Berkati gereja-gereja agar tetap eksis dalam kondisi apapun, tetap melakukan pelayanan sesuai kehendak Tuhan. Bapa di sorga, inilah doa syafaat kami, sempurnakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus.
orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, pulanglah ke dalam kehidupanmu masing-masing. Peliharalah firman yang sudah kamu dengar. Dimanapun kamu berada, jadilah saksi kebenaran tentang firman Tuhan. Dan sebagai jaminan dalam melakukan segala hal, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, memberkati kamu sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sebagai nyanyian penutup, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344, Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Yeah.